Welcome back to Series A. Crazy? Stupid. Hai. Ini siapa sih? Panggil gue dari bawah tau? Harap maklum. Iya. Tolong kita akan memperkenalkan adalah Lutfi. Dia adalah editor kita. Biasanya. Selama ini editor. Nah ini dia akan tetap jadi editor. Cuman dia akan merangkap menjadi host juga. Jadi mohon bantuannya ya teman-teman penonton sekalian. Iya, nah hari ini kita akan membahas topik tentang film-film bioskop, film-film Indonesia yang Film harusnya Indonesia, ya? tayang di bioskop, tapi malah tayang di situs streaming kayak Netflix ataupun kayak Disney Plus. Plus gitu ya. Maaf ya dimaklumi, episode pertama Sonda nggak Masih apa-apa. Jadi tuh teman-teman karena pandemi corona, jadi mungkin teman-teman tahu ya kita sekarang udah berbulan-bulan hampir setahun kita nggak bisa pergi ke bioskop. Nah kasihan kan film-film yang sudah syuting sebelum pandemi ini kan proses editing lama tuh. Ternyata pas mau dirilis bioskopnya tutup. Iya belum buka kayak gitu kan, dibandingin menanggung kerugian yang lebih besar lagi, yang mending nyetor ke situs-situs streaming yang jelas ada pendapatan sama pundi-pundi duitnya. Walaupun mungkin belum tentu sebanyak di bioskop, tapi belum tentu juga kalau filmnya gagal di pasaran mungkin lebih menguntungkan yang merilis film di situs streaming ini. Nah sekarang kita bakal masuk ke film-film apa aja nih yang udah tayang di situs streaming kayak Netflix ataupun kayak Disney Plus. Nah yang pertama ada Crazy Awesome Teacher atau guru-guru gokilnya Dian Sastro sama Gading Marten. Gue udah sempat lihat cuplikannya dan nonton, tapi masih bagian depannya doang. Oh iya, kalau biasanya kita mengenal karakter cinta yang cantik, yang lembut, pemberani, di sini Dian Sastro tampil berbeda dengan wajah yang jerawatan, tampilan rambut yang kusam, kucel plus lagi bunting. Itu tuh dia guru kan di situ? Guru di situ bunting, tapi ditinggal sama suaminya. Suami macam apa yang meninggalkan seorang Dian Sastro? Nggak tahu aja kalau dia udah make up kayak gimana cantiknya ya. Karakter film. Oh iya film ya. Bagus. Iya bodoh sekali tuh laki-laki kan. Oke, jadi ceritanya sih menurut gua berpotensi, cuman banyak banget plot hole-nya kayak gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Jadi misalnya kan sebenarnya guru-guru gokil ini adalah fokus ceritanya pada seorang guru nih. Dia tuh sebenarnya nggak berminat jadi guru, yang diperankan sama Gading Marten. Ya. Nah tiba-tiba dia jadi guru karena bokapnya guru. Dia nggak menemukan pekerjaan di Jakarta, balik kampung dan akhirnya ngikutin jejak bokapnya. Padahal dia benci banget sama kenapa sih bokap gue harus jadi guru, ngabdi sama orang gajinya kecil yang kayak gitu. Tahu sendiri kan kalau gaji guru di pedalaman tuh kayak apa. Nah dari situ apa tuh? Kecil. Bagus. Berarti dia fokus enggaknya Ruth ya. Nah dari situlah kemudian malah honor guru di satu sekolah itu dirampok. Jadi fokus ceritanya nanti adalah mengejar perampokan itu. Yang which is sih menurut gua kayak serba tiba-tiba. Tapi lucu deh kayaknya plotnya. Iya, tapi kayak tiba-tiba murid-muridnya nolong, tiba-tiba udah di rumah kayak gitu, tiba-tiba gini, tiba-tiba selesai konfliknya kayak gitu aja. Jadi kayak mungkin penulisnya Mas mikir ya. Tapi gue belum nonton sih, cuman tadi kalau menurut gue dengan ada perampok gitu dia ini lucu tau. Iya kan gue bilang sebenarnya ceritanya menjanjikan kalau eksekusi sama yang nulis skenario lebih niat lagi buat nulis itu. Udah kayak gitu aja buat gue untuk guru-guru gokil. Tapi lu nanti bakal nonton nggak kira-kira lu berdua? Gue sebenarnya udah lihat depannya, cuman kemarin karena gue harus nontonnya ntar aja fokus gitu. Oh iya lupa gue Lutfi kan nggak nonton Netflix. Iya. Tapi bisa minjem punya pacar lo kan? Iya tadi kan. Jadi nggak apa-apa nanti kita lihat Lutfi bisa nonton pakai punya pacarnya. Oke. Gitu ya. Itu yang pertama, ada film lain yang apa? Bucin yang di. Aku nonton, kamu? Enggak dong. Oh, enggak lagi. Nggak apa-apa, masih bisa minjem akun pacarnya lagi buat nonton Netflix. Ini sebenarnya ini adalah konten edukasi untuk Lutfi supaya nonton film Indonesia. Jadi kalau bucin itu kita udah tahu lah ya kan, bucin tuh kalau di sosmed itu menurut gua promo dia tuh gencar banget dari bahkan sebelum dia tayang. Iya betul, karena
disutradarain oleh YouTuber Yes, Chandra Liao. Chandra Liao. Nah ini anak YouTube. Kira-kira tahu nggak lo Chandra Liao itu siapa? Tahu. Siapa dia? YouTuber legend kan. Dia Jadi kalau ngomongnya mereka Sambil- oh, ya. sambil lihat panjang, di situ. panjang. Iya YouTuber legend kan. YouTuber apa kayak awal-awal sebelum banyak YouTube dia udah mulai YouTube duluan kan gitu. Terus berarti ekspektasi gua sebagai yang sering nonton YouTube berarti editannya bagus dong ini. Iya, Seharusnya ya pengambilan seharusnya. gambarnya juga sinematik dong Nah, seharusnya ya. Ini Yang bakal kita bahas selanjutnya. Jadi oke guys, gue udah nonton Bucin. Dari pertama dia rilis tuh notifikasi terus muncul lah nonton nih gue. Karena sebenarnya karena dari promonya dia yang gencar banget, terus kayaknya wah gue ekspektasi gue kayak tinggi banget nih. Karena yang tadi kita yang di Iya, betul. bisa bilang kan itu Chandra Liao pasti harusnya bagus nih. Dia kan sering banget tuh kontennya soal Tapi yang iya, apa editor itu. Iya, ada Dia kan konten reaksi reaksi editor kan dia tim sering. tuan apa Nah gitu itu kan namanya. buat gue sering, gue beberapa kali nonton gue merasa kayaknya sepertinya film ini akan keren. Tapi yang kayak Lutfi bilang sebenarnya editingnya keren menurut gua, kayak lighting, pencahayaan, warna-warnanya tuh dapat banget gitu untuk beberapa scene dan Gue setuju sepanjang itu. Gue alur setuju ceritanya soal kayak gitu ya. gambarnya, Gambarnya bagus. menurut gue. Gambarnya bagus. Tapi Ceritanya sih gue kurang. kayak agak memaksakan gitu kan. Judulnya tuh Bucin, tapi menurut gue yang bucin itu cuma satu orang di situ. Setuju nggak? Yes, Mereka tuh hanya temenan Andovi aja. berempat Tiga. dong. Jovial, Andovi, Tommy, sama Chandra Liao. Sejak kapan itu ada 3 orang? Oh iya, juga? empat. Berempat. Tapi yang bucin itu cuma si Andovi aja. Dan menurut gue emang yang paling actingnya masuk di gue sih si Andovi ya. Emang menggambarkan karakter bucin banget sebagai cowok gitu ke ceweknya. Yang ceweknya minta jemput pagi, padahal dia ada kegiatan, bila-bila mas jemput. Nah, sebenarnya gini, gue nggak mau kasih spoiler gimana banget soal film ini ya. Cuman kan mereka tuh ada 4 orang dan karakternya tuh dibikin punya masalah sendiri-sendiri lah ceritanya. Iya betul. Nah, tapi menurut gue penggambaran masalah dan perannya, apa ya, yang karakter pemeran itu menurut gue kurang dapet. Ada beberapa peran yang menurut gue kayaknya aktingnya Tuh dia nggak tahu kenapa menurut gue yang paling ganggu justru actingnya itu Chandra Liao ya. Kayak apa namanya kayak Over. Iya over yang kayak nggak lucu lu dengan kayak gitu. Jadi kayak penting banget sih lu harus jadi pemain, udah sutradara aja gitu. Terlepas ketika lu bikin YouTube mungkin lucu karena relate, tapi di sini lu memerankan karakter seseorang yang nggak itu dapat yang juga. susah kali, maksudnya kadang mungkin film itu sebenarnya ceritanya bagus atau gimana, cuman pas diperankan dengan orang yang salah itu jadi nggak Iya suka nggak deh kalau pas lagi. Chandra Liao nonton bukan bermaksud apa-apa, gambar lu bagus banget kok gitu kan. Oke, bucin sih ya kalau buat melepas penat kayak gitu ya nggak apa-apa lah ya. Udah langganan Netflix nonton bucin, lumayan mengobati kerinduan nonton film Indonesia di bioskop. Gitu. gambarnya bagus, gue mengaku Ya, kita lanjut ke film ketiga. Nah, ini film yang menurut gua layak harusnya tayang di bioskop. Judulnya Sabar. Ini ujian. Tadi kita nonton ya? Iya betul. Ini Oh, yang tadi. Iya, Iya, kan? iya, Ini film yang dibintangi sama Vino G. Bastian, Estelle Lindan, Luna Maya, Cantik. sama Mike Ethan, dan juga jangan lupa ada si cantik Anya Geraldine. Yes, benar. Sumpah, filmnya ini disebut-sebut sebagai time hop pertama film di Indonesia. Apa itu kayak time hop yang kayak gitu? Itu adalah film yang menggambarkan ceritanya itu dia bangun di hari yang sama. Dan setiap hari harus mengulang kejadian yang sama. Dan itu ada goalsnya. Goals di akhir yang akan bikin dia akhirnya, oh ya, harinya akan berlanjut lagi nanti. Kayak gitu. Ada banyak film ya, film-film luar yang Iya. kalian pasti tahu beberapa film yang mirip kayak gitu. Iya. Cuman kalau Indonesia kan, ini kan Indonesia Iya, ya. baru Kayak kayak sesuatu ada yang sesuatu baru yang baru. gitu. Tadi gue merasa pas gue nonton ya mungkin gini, secara gambar gitu-gitu sih yang nggak keren yang gimana sebenarnya menurut gue. Tapi gue suka ceritanya. Ceritanya tuh bagus dan pemerannya, aktingnya Pas bagus. porsi termasuk sama supportingnya yang kayak para Aktor stand up utamanya udah comedian. main-main lagi ya. Ya Vino ya Vino, nggak perlu iya. dipertanyakan ya sebenarnya. Vino keren banget, gue suka banget Vino di sini merepresentasikan karakter sabar yang dia mainin, ekspresi ketika marah, ekspresi ketika lagi frustasi, depresi, bahkan komikalnya dapat banget. Ini dia nggak sesuatu yang nggak berusaha buat lucu, tapi lucu. Beda sama bucin tadi, Udah tujuannya lewat. lucu, tapi nggak lucu Udah lewat. gitu. Jadi kalau film Sabar
ini ujian itu kasih ininya doang ya Iya. sedikit ya. Pokoknya tadi kita lihat bahwa Vino G. Bastian ini ceritanya dia itu terbangun setiap hari di tanggal yang sama, dimana di hari itu adalah ada sebuah kejadian. Itu adalah hari pernikahan dari mantan dan itu hari yang diulang-ulang terus gitu. Tantangannya kemudian apakah ceritakan bergulir nanti kan. Jadi tantangannya apakah kira-kira Vino G. Bastian akan menggagalkan pernikahan mantannya, membawa lari mantannya atau enggak? Itu nanti nonton, makanya Nanti nonton. Tapi kita nggak mau spoiler. kalau gue sendiri sih merekomendasikan teman-teman untuk nonton film ini, walaupun ya kita tadi gue bilang mungkin sinematografinya nggak terlalu yang gimana-gimana, tapi ceritanya bagus. Ceritanya bagus, acting pemainnya oke dan pantas tayang di bioskop harusnya. Lucu juga ya. Dan kalau misalnya dia tayang di bioskop, gue akan beli tiket sih untuk nonton itu. Nah, film berikutnya ini dari Citra Cinema bekerja sama juga dengan MD Pictures. Judulnya adalah Bidadari Mencari Sayap. Ini diperanin sama Rizky Hambono yang dulu main Jomblo. Ingat gak yang sama Ringo Agus sama ini? Jam-jaman dulu tuh Jomblo. Dan tahu. pemain utamanya kebetulan favorit gue banget ada Leoni Fitria Hartanti. Leoni udah lama ya nggak muncul ya Iya, di... Leoni Trio Kwek Kwek mungkin kalau yang kalian kenal juga, karena kan dulu dia pemain sinetron yang ngetop banget kan di eranya. Kayak Siapa Takut Jatuh Cinta, Gadis Mencari Cinta, sampai dengan Siapa Takut Jatuh Cinta tuh Epsa. iya, itu episode yang pertama kali namanya booming gitu kan. Dan setelah itu kayak Janjimu Seperti Fajar dan lain-lain yang kayak gitu. Gue Bagus terakhir nonton dia di FCFC-an itu deh. Itu yang pertama. Siapa Takut Jatuh Cinta. Itu Setelah itu awal-awal, udah iya. lama nggak nonton sinetron lagi. Nggak nonton sinetron, nggak nonton film, nggak nonton drama Korea. Apa sih tujuan hidupnya si Lutfi ini? Editor. Nah, sebenarnya ceritanya menurut gue sangat amat potensial karena ini menggambarkan realita yang terjadi di masyarakat kita sekarang, di mana ada perbedaan dua budaya yang akhirnya mereka married. Jadi ceritanya Rizky Hambono itu lahir dari keluarga yang muslim, taat banget, sementara Leoni ini seperti basic aslinya dia ada keluarga Chinese atau warga keturunan yang besar di Indonesia. Mereka gabung, akhirnya Leoni ini mu'alaf lah dia. Jadi tuntutan orang tua si Rizky Hambono-nya itu adalah pengen Leoni itu menggunakan hijab. Padahal dia tuh lagi kena alergi di kulit kepala kayak gitu lah. Jadi itu kayak masalah yang sebenarnya menurut gue menarik gitu dibahas. Karena Leoni sempat bilang di sini, Mas, aku masuk Islam tuh bukan karena kamu, bukan karena siapa-siapa. Aku masuk Islam itu kata Leoni karena Islam itu nggak pernah ngajar kepalsuan. Percuma kalau saya pakai hijab tapi kelakuan saya kayak orang yang nggak pakai hijab. Itu Leoni yang ngomong ya? Leoni yang ngomong, teman-temannya. Menurut gua itu Leoni masuk yang banget ngomong. gitu Garis bawah. di zaman sekarang itu masuk banget. Itu kan quotes dari penulisnya pasti kan. Itu maksudnya Leoni yang ngomong dalam film itu yang ditulis oleh penulisnya. Oke. Iya. Jadi maksud gue ya emang relate gitu. Kita menggunakan sesuatu atau atribut agama itu bukan karena paksaan seseorang, tapi emang dari dalam hati kita. Ini Iya sih nggak? menarik banget sih menurut gue ya. Masalahnya kan isu agama juga ya maksudnya masih kontroversi lah di ini kita ya. Mungkin kalau tayang di bioskop mungkin akan lebih rame lagi yang ngomongin gitu. Iya, tapi secara gambar sih menurut gua ini termasuk agak kurang ya secara gambar. Gua nggak tahu karena katanya sutradaranya itu adalah salah satu sutradara yang sering bikin film-film ini. Jadi kayak gue merasakan adanya perbedaan antara ketika film indie sama film komersial. Di compare itu ini kayak gambar-gambar kayak FTV tapi FTV berkualitas gitu. Kayak gambar-gambar FTV berkualitas yang kayak gitulah, karena emang dari Citra Cinema. Citra Cinema itu PH-nya Deddy Mizwan, karena Deddy Mizwan juga ikut bermain sebagai pemainnya di sini. Tapi emang ya kalau misalnya untuk dari indie ke film kan masih ada Iya, gap lah ya. Mungkin agak susah untuk mengikuti karena mungkin ada standar-standar yang mereka belum nyampe ke situ gitu. Iya, tapi sayangnya menurut gua kayak yang gue bilang tadi tuh cerita awalnya tuh kayak nggak dikembangkan sampai dengan pertengahan sampai ujung. Jadi kayak malah muter-muter nggak jelas gitu, malah ceritanya tuh iya kayak Rizky Hambono ini tuh lebih ke ceritain gimana dia stagnan sama Leoni, sering berantem sama Leoninya gara-gara masalah-masalah sepele. Menurut gua harusnya nggak perlu lah ya kayak gitu. Jadi gue menyayangkan kenapa mereka nggak ngambil poin memperjuangkan Leoni sama orang tuanya, karena menarik banget cerita orang tuanya. Karena si Rizky Hambono ini kayak punya kakak, masing-masing istri kakaknya tuh berhijab semua. Mereka makan malam itu yang jadi satu keluarga. buat Iya, si Leoninya itu tuh menurut kan. gue potensi banget loh cerita. Kenapa lu nggak fokusin aja ke keluarganya?
Itu tadi ada berapa film tuh yang Ada dibahas? 4. Ada 4, film. tapi banyak kan film-film Iya, kita bakal bahas sekilas film-film yang lain kayak Warkop DKI Reborn Kita 20 4. menit nih udah. Warkop DKI Reborn 4, kemudian ada juga Benyamin Biang Kerok 2 yang dimainin sama Oke, Reza Reza Rahardian. Rahardian. Kalau yang Warkop DKI Reborn 4 itu ada Aliando Syarif. Ada juga yang personelnya Giring Niji, gue lupa siapa namanya. Sama Adipati Dolken kalau nggak salah ya. Iya benar Jadi juga. Kasino, Dononya Aliando, Kasinonya si siapa namanya tadi? Randi. Oh iya. Udah beda lagi sama yang pertama ya. Udah beda lagi, cuman kayaknya gue bakal coba nonton dulu walaupun review orang jelek ya. Ya kurang lebih ada 2 film itu, tapi nggak tahu kenapa 2 review film itu tuh jelek-jelek di sosmed. Benyamin sama si Warkop DKI Reborn tuh kayak nggak bikin gue tertarik, makanya Nggak apa-apa sih kalau misalnya ada yang mau nonton, mungkin ada yang fans sama Aliando atau sama Iya betul. Reza Rahardian, Sama ada apa? satu film lagi tentang kisah yang main Baby Sabina. Kemarin gue sama Cut Mini juga jadi emaknya. Sama Bio One. Oke. Itu tentang kisah ada di Disney Plus juga. Nah, Baby Sabina ini menurut gue karakter ketika klimaksnya itu kurang dapat gitu. Jadi dia tuh di sini depresi lah ceritanya. Di part depresi dia ngelakuin sesuatu nanti, tapi pas itu tuh kayak gue ngerasa kok kurang nyampe gitu pas dimainin sama Kita dia. mau baca kali yang maunya banyak. Nggak, padahal Sebenarnya udah bagus pada actingnya. Gila nih nginain acting orang kan Enggak, dari tadi. gue kan bilang ketika ekspresi depresinya yang kurang dapat gitu. Padahal mah kalau sehari-hari ya gitu aja sih sebenarnya, nggak spesial juga, bukan berarti jelek ya. Cuman emang harus diperbaikin aja kali. Yang belajar lah kan Baby Sabina juga kayaknya nggak belum terlalu banyak film yang dibintangi. Mungkin Tahu ini Baby zaman Sabina ini Tahu, belajar. Siapa? Baby Sabina main apa sebelumnya? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Cuman gue tahu kalau dia tuh Iya emang. Gue cuma Oke baiklah, kita sudahi Ini video. ini bukan Baby Margarita ya. Nanti lu salah. tahu ya juga. Oke ya. Oke, nah dari semua film-film yang ada tadi, menurut kalian mana nilai yang layak direkomendasikan sama penontonnya si Kalau Yesi? gue sabar ini ujian. Aku tadi soalnya paling bagus menurut gue, paling bagus dari pemain, karakter, alur cerita. Yes. Nah, kalau Lutfi nih, walaupun dia nggak nonton semua film tadi, mungkin ada ketertarikan mau nonton yang mana gitu kan? Sabar. Oh, sabar juga. Karena cuma itu doang yang tadi dia nonton. Karena dari genre filmnya segala macam, jenis filmnya juga yang bikin menarik itu doang sih sebenarnya. Karena yang nggak ketahuan nanti ujungnya kayak gimana, segala macam apa yang penyebabnya kayak dia mengulang-ulang itu terus, itu yang bikin menarik kayak. Kalau dari lu sendiri? Ya jelas lah ya, dari review gua tadi kayaknya dari film-film itu ya yang nonton dari awal sampai akhir semua film-film itu ya jelas mereka cuma nonton dikit dong. Ini cuma nonton bucin doang, ini nggak nonton sama sekali dan gua nonton semuanya. Sabar kan gue Sabar, ini ujian. Emang ujian ini ya teman-teman. kok nggak variatif sih pilihannya? Ya emang karena itu yang bagus, maksudnya gua juga nggak mau biar beragam pilihan tapi ternyata filmnya kurang kayak gitu kan nggak bisa juga kayak gitu. Benar juga sih. Nah oke, terima kasih sudah menyaksikan episode CSA hari ini. Jangan lupa buat tetap subscribe, like, dan Komen. sampai jumpa lagi di CSA berikutnya. CSA Crazy Stupid ya. Gimana? Jangan lupa langsung itu, jangan lupa. Jangan lupa buat subscribe, Like, komen, tetap di CSA Crazy Stupid. Ahoy. Bye bye.